Halo, kamu yang baik hati, selamat datang di sini. Terima kasih banyak sudah mau terhubung dengan Mari ya. Di sini Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan energi tertanggal 20 hingga 31 Mei 2023 di situasi asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer. Sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energi kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang disampaikan di sini. Baik, langsung kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Cancer bersama dengan pasangan asmara adalah oke. Baik, jadi nampaknya mulai terlihat ya ketidakharmonisan di dalam relationship ini. Mungkin untuk beberapa ceritanya sudah berpisah gitu. Beberapa ceritanya walaupun belum berpisah, tetapi di situ kalau untuk saling ekspresi kasih sayang ini nampaknya sedang tidak gitu ya. Lebih cenderung menunjukkan keengganan gitu ya. Keengganan ini tuh bisa karena adanya selisih paham di sana gitu ya. Adanya di situ pikiran, kemauan yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya gitu. Sehingga membuat kebersamaan ini tuh tidak terasa akrab lagi gitu ya. Ini bisa di rumah tuh diam-diaman, atau bisa di rumah itu gas-gasan ya, saling ngegas ini, saling merasa wah ntar lagi kamu bakal nyerang aku nih. Ada yang kayak gitu ya. Barangkali sebentar lagi kamu tuh mau nunjukin keras kepalamu. Kamu ntar lagi nunjukin kenegatifannya kamu sama aku. Jadi ada untuk beberapa ya, ini ada argumen nampaknya. Ada argumen di kemarin hari itu, dan argumen itu tuh belum terselesaikan, belum berdamai. Belum berdamai hingga nanti akhir dari bulan Mei ini. Nah, kayak gitu. Ya. Kalaupun ini ceritanya sudah cerita berpisah, Mari rasa untuk kembali rekonsiliasi, terutama kalau ini urusannya pacaran ya, kembali rekonsiliasi nampaknya masih membutuhkan waktu. Dan di sini ada yang justru nggak usah ada cerita rekonsiliasi gitu ya. Memang hubungan ini tuh hubungan yang menyulitkan aku, hubungan yang bikin aku tuh yang hubungan ini tuh hubungan yang terbaca oleh dirinya itu toksik. Nah, kayak gitu. Jadi ini daripada sibuk untuk ngebenahi relationship, ada beberapa yang lebih mengambil jarak dan kemudian untuk membahagiakan diri sendiri. Gitu ya. Jadi sibuk dengan diri sendiri di situ. Sehingga semakin abai. Jadi semakin terjadi pembiaran akan situasi yang tidak nyaman seperti ini. Gitu. Mulai ada yang self love di sini. Ya. Kalau dalam rumah tangga ini memang bisa tuh yang kayak tugas dan tanggung jawab sebagai istri kah, sebagai suami kah, bisa ini tetap dijalanin gitu ya. Jika memungkinkan, jika memang saat ini masih berada di bawah atap yang sama. Sebagai ibu bagus gitu ya. Sebagai mungkin kalau untuk soal sebagai istri ya atau sebagai suami interpersonal gitu ya. Keintiman bermain dua aja, maksudnya Mari antara dirinya dengan pasangan. Nah, ini yang mungkin tidak banyak
effortnya, tetapi itu tadi rumah bersih gitu ya. Misalnya kebutuhan anak-anak ya dicukupi, tetap masak gitu ya. Kalau ini rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga tetap masak, tetap nyuci gitu ya. Ya tetap aktivitas. Namun kalau untuk sebagai kekasih dari suami atau kekasih sebagai istri, nah mungkin di situ tuh ceritanya tuh agak kurang lah di sana. Tapi ada satu di sini, di dalam hati aja yang ngelirik-ngelirik gitu ya. Ini kamu ngapain lagi nih? Kegilaan apa lagi yang mau kamu lakukan gitu ya? Mau mengacaukan apa lagi kamu di sini? Hati itu tidak percaya gitu. Hati itu tidak percaya melihat si pasangan. Hati itu tidak yakin bahwa si pasangan ini tuh ceritanya, tindakannya di situ tuh lurus-lurus saja gitu ya, tidak percaya. Ini itu lebih kayak cenderung omongannya ini neko-nekonya ini gitu ya. Kecurangan apa lagi yang mau kamu lakukan, amarah apa lagi yang mau kamu tunjukkan, misalnya kayak gitu ya. Nyakitin aku tuh modelnya mau kayak gimana lagi kamu. Nah, jadi seseorang ini mungkin sempat kecewa banget, merasa ditipu gitu ya, merasa lebih sering diabaikan, lebih sering diacuhkan. Belajar dari peristiwa-peristiwa kemarin, sehingga seseorang di sini tuh, entah ini Cancer atau ini pasangan Cancer, ini lebih kayak cenderung hati-hati gitu ya, hati-hati. Di sini bisa yang Kak berjanji, aku nggak mau nangis lagi gara-gara dia, aku nggak mau dibegoin lagi sama dia, aku nggak mau lagi dicurangi sama dia gitu ya. Jadi aku akan melindungi dirinya aku sendiri, aku akan ngeprotek dirinya aku sendiri. Aku akan rawat diriku baik-baik, aku akan jaga diriku baik-baik. Jadi nggak mau lagi mengizinkan si pasangan mengobok-obok pikiran dan perasaan. Nah, kayak gitu ya, belajar dari peristiwa kemarin. Nah, di sana ya. Apalagi kalau misalnya ini ceritanya dia yang pernah datang, diterima kembali, tapi ketika menerima ini tuh nggak yakin dia balik lagi ini tuh karena memang niatan yang bagus gitu ya, sudah insaf katakanlah gitu, sudah benar-benar ingin ngeperbaikin. Di situ ada salah satunya masih belum yakin, masih belum percaya. Nah, kalau bisa ya, ada beberapa itu kalau bisa tuh nampaknya pengen menghalau gitu ya. Mungkin ini yang urusan pacaran. Jika datang seseorang dari masa lalu, ini nampaknya pengen ngehalau gitu. Pengen ngehalau, udah kamu gak usah recok-recokin hidupnya aku lagi. Kamu jangan kacau-kacauin hidupnya aku lagi. Nah, aku gak yakin sama kamu. Aku udah hilang percaya sama kamu. Dulu kamu ninggalin aku, di situ tuh aku ngerasa pedih gitu ya. Pedih banget, aku ngerasa sepi, aku udah kehilangan kebahagiaanku kemarin ketika kamu pergi gitu ya. Jadi yang kayak kalau untuk sekedar saja ya boleh, tapi kalau kamu mau masuk lagi dalam hidupnya aku ini udah nyaman gitu ya. Atau kalau memang kamu mau masuk lagi dalam hidupku, kamu harus diuji gitu ya. Kamu harus buktikan dulu gitu loh. Aku di sini sudah punya syarat nih, udah nggak kayak yang dulu lagi mau sembarang terima siapa saja. Nggak, aku udah healing, aku udah tahu value dirinya aku. Jadi tolong value diri aku ini tuh kamu hargai. Kalau kamu datang hanya dengan bacotan belaka gitu ya, tangan kosong gitu, kamu nggak bawa sebuah hal yang positif dalam hidupnya aku, tak persilahkan kamu untuk pergi lagi gitu ya. Tak kunci aja hidupku ini dari kamunya. Nah, jadi kayak kalau Mari bilang ini lebih cenderung salah seorang tuh menolak ya, salah seorang tuh menolak untuk
untuk menerima interaksi, untuk membangun interaksi bagus dengan pasangannya gitu. Karena tidak percaya, udah sempat terluka ya, sudah sempat kecewa, sudah sempat merasa ditipu gitu ya. Nah, belajar dari peristiwa itu akhirnya permainannya sangat berhati-hati sekali. Di sini ada beberapa tuh yang udah ilfeel ya, udah ilfeel. Walaupun memang terkadang namanya sebuah relationship ya, walaupun terkadang itu mau rasa penasaran tuh masih ada gitu ya. Yang tadi kayak Mari bilang, kamu nih mau apa lagi di hidupnya aku? Rasa penasarannya ada. Kamu mau nyakitin, mau nambah nyakitin. Kamu mau apa? Kamu mau menambah list kecuranganmu ke hidupnya aku. Oh, kamu mau nambah-nambahin peristiwa yang bikin aku trauma dengan marahmu gitu ya, dengan sifat egoismu, emosionalmu gitu. Kamu mau apa? Nah, ada juga penasaran, kayak satu sisi tuh pengen nantang gitu, pengen nantang walaupun tidak diberikan undangan tantangan itu ya. Jadi maksudnya Mari di situ tuh ndak cari-cari perkara, gara-gara pengen tahu kamu mau nyakitin aku sampai seberapa banyak lagi. Bukan berarti di situ si dia yang menantang ini tuh cari-cari perkara, cari-cari ribut, enggak. Kalau tindakannya tindakan yang dewasa, tindakan yang orang waras lah katakan gitu ya, maaf ya, tindakan orang yang elegan lah, bukan pula emosi di dalam lantas ditampilkan keluar, tidak ditampilkan keluar, hanya sekedar meneropong saja, menunggu waktu kapan ya perbuatan negatif dipertunjukkan oleh si dia. Nah kayak kita. Sementara si dia ini kalau Mari lihat ya, ada seseorang di sini, nggak tahu apakah ini Cancer, apakah ini pasangannya Cancer. Memang nampaknya ini bisa ya, agak ada di situ tuh pendaman apa tuh namanya? Agak ada di situ pendaman dendam, ya. Ada di situ tuh pendaman dendam. Nah, cocok nggak tuh ya bahasanya pendaman dendam? Pokoknya ada yang dendam, ada yang benci gitu, ada yang keselnya itu tuh sudah kayak kesel sampai ke tulang-tulang gitu, ya. Benci aja gitu, benci, jijik mungkin, muak mungkin juga di situ ada bahasanya. Udah kayak kehilangan semangat untuk membangun relationship yang sehat. Udah kehilangan semangat di sana. Kalaupun di situ ada energi, Mari rasa energi yang destruktif ya. Wih, gelap banget. Tiba-tiba turun. Oke ya. Jadi alih-alih untuk bikin kayak gimana lah biar hubungan ini tuh jadi harmonis, gimana lah hubungan ini tuh jadi menenangkan gitu ya, bisa ini salah satu ini yang kayak tak sakiti kamu, tak bikin kamu tuh merasa ndak enak hati, entah itu dengan ekspresi agresif gitu ya, ekspresi yang ngajak perang, atau bisa jadi memang di sini tuh bisa ditampilkan dengan cara diam, gitu, ya, ditampilkan dengan cara diam, hening saja di sana, hening dalam bentuk tindakan, gitu ya. Tetapi ada langkah baru yang dilakukan. Jadi kayaknya mau ngecuekin relationship ini dan kemudian jalan sendiri. Jadi mau melihat peluang lain ya, mau melihat kemungkinan-kemungkinan lain di luar dari hubungan. Ini bisa ada salah satu ya,
ini tuanya aja yang ada, tapi kedewasaannya tuh kurang. Mudah marah, mudah ngamuan. Mau ini kasar. Ya, kasar. Mau ini memang sengaja suka pancing-pancing ribut, melihat segala sesuatu dengan kacamata yang negatif, kacamata gelap. Jadi memang sulit ini untuk dibahagiakan salah seorang ya di dalam relationship ini. Sulit banget untuk dibahagiakan. Nah, nuduh-nuduh yang gak jelas, nuntut-nuntut yang gak jelas, manipulatif soal perasaan, mau playing victim. Ya, yang nggak perlu diributkan. Nah, dari ribut kecil dibawa itu kayak jadi ribut besar. Kalau nggak bikin kacau suasana, nggak senang hati. Nah, ada ya di situ. Mental itu lagi situasi mental, situasi emosi, ya. Ini ada salah satu memang lagi tidak stabil di situ. Mau melebih-lebihkan di sini, ya. Melebih-lebihkannya ini bisa melebih-lebihkan hal yang buruk. Nah, tetapi kalau untuk hal yang lebih ringan, ya, di situ ada rasa ketidakcocokan yang sangat besar, akhirnya membawa diri untuk balik kanan, mengabaikan, ngecuekin, tidak lagi ditunjukkan cinta di situ, menolak untuk komunikasi, menolak untuk ya ngelakuin sesuatu yang sweet lah gitu ya. Nggak mau lagi, nggak mau, enggan sudah. Nah, di sana ya, itu untuk hal yang ringannya. Tapi ini bisa karena rasa marah, pengennya itu balas dendam, pengennya tuh kayak nyakitin. Ini bisa ini ya ceritanya, dia yang nyakitin tapi dia merasa disakitin. Nah, ini ada kacaunya di sini ya. Dia yang nyakitin tapi dia merasa dia yang dizolimi. Hanya dia yang benar. Orang lain salah, orang lain keliru, orang lain jahat, tapi luput dari mengkoreksi diri sendiri. Nah, gitu ya. Tapi yang jelasnya seseorang yang seperti ini tuh, mari rasa kalau dia diam, meninggalkan, nampaknya itu sebuah berkah ya. Kalau nggak capek nih ngadapin orang yang seperti ini. Karena ada kemungkinan dia gedek-gedek, tapi dia gedeknya itu dibawanya, rasa gedeknya itu tidak membalaskan. Mungkin pembalasannya entah dengan cara apa, tapi setidaknya nggak ngamuk-ngamuk, nggak nyakiti, nggak ngibulin gitu ya. Nggak mencari-cari alasan untuk merugikan pasangan, hanya gara-gara menganggap pasangan tidak baik gitu. Ini bisa seseorang yang tidak rela diabaikan, tidak rela dicuekin, sehingga melakukan sesuatu tuh, satu tindakan itu tuh tindakan yang ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Ngeri-ngeri sedap di sana. Enggak mau lah mari bilang sedap, nanti jadi kayak doa pula. Ngeri-ngeri gimana gitu ya, muka tuh mutung, masam, sambat aja gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik. Jadi kalau mari bilang keharmonisan dalam relationship ini tuh
jatuh banget nih posisinya, jatuh banget. Jadi untuk hal yang cenderung ke arah baik-baik, ke arah yang positif, bukannya tidak bisa diciptakan dalam relationship ini, hanya saja ada yang menolak mengupayakannya gitu. Dalam pembacaan hadir energi dari Aquarius, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, berikut ada energi dari Capricorn di sana, Aries hadir, Sagittarius hadir, berikut di situ ada energi dari Leo, kemudian di situ ada energi dari Pisces. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.